misalkan ditanya, message yang mau saya angkat adalah message dari Warren Buffett sendiri dulu, Pak Tasrif yang kemarin. Luar biasanya adalah yang dari Warren Buffett kemarin dengan umurnya 89 tahun, dia itu masih kuat menjawab pertanyaan-pertanyaan investornya dia selama 4 jam. Jadi dari jam 4 subuh itu sampai jam 8 itu kurang lebih 1,5 jam dia memaparkan laporan kinerjanya. Kemudian yang berikutnya adalah dia ada sesi tanya jawab ya, dibantu oleh Greg, salah satu partnernya dia juga, direkturnya. Kemudian dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan melalui email. Nah, kita view dulu bagaimana Warren Buffett melihat kondisi sekarang. Jadi supaya kita bisa memahami rasional itu seperti apa. Ini karena tidak ada guru lain, tidak ada maestro investor lain yang bisa saya angkat untuk mengatakan seberapa rasional sih orang-orang. Banyak guru, banyak investor, trader besar di luar negeri, di global sekalipun, kenyataannya pada saat memaparkan itu tidak sesederhana, tidak sejelas atau pemaparannya gitu ya, secara logika gitu sederhana seperti si Warren Buffett ini. Nah, Warren Buffett melihatnya begini, dia sudah mengalami beberapa hal sepanjang hidupnya. Dari dia lahir 1930-an, waktu itu Great Depression, Pak Tasrif. Kemudian buat dia, the best year of investing itu buat dia adalah tahun 1954. Ini saya juga masih belum tahu nih, maksudnya dia selalu mengulang sampai 2 kali, saya ingat, saya catat banget tuh, dia mengulang 2 kali, the best year in life buat dia dalam hal investasi itu adalah tahun 1954. Saya juga nggak tahu kenapa itu, apakah dia kali pertama dapat jackpot ya, cuannya luar biasa atau tidak. Nah, yang dia ingatkan buat kita untuk menghadapi masa-masa corona seperti ini, bahwa ini semua akan berlalu gitu ya, corona ini akan berlalu, kecuali kalau misalkan kita sendiri pesimis untuk itu gitu. Jadi maksud saya adalah pada saat kita juga sebagai investor, Warren Buffett itu nomor 1 sebagai rasional itu kita melihatnya adalah apakah kita cukup optimis atau tidak. Itu untuk menjadikan salah satu dasar utama yang kita lihat Warren Buffett. Teman-teman dan Pak Tasrif, Warren Buffett umurnya 89 tahun, tapi kok masih kuat. Di sampingnya tuh ada Coca-Cola. Kemarin kita lihat itu, kita juga, wah itu yang masih minum Coca-Cola juga ya, terkenal kan dia dengan Coca-Colanya gitu. Dia, Bapak Ibu bisa kebayang nggak pada saat kita duduk di depan, dipantau oleh jutaan miliaran manusia mungkin, dan kemudian dia itu ada posisi yang rugi, Pak Tasrif. Nah, ini kita mau nanti rasional ya, tapi kita mau jujur nih. Jadi kita benar-benar hari ini kita buka-bukaan soal kejujuran, nggak cuma soal profit, nggak cuma soal cerita indah aja gitu yang Warren Buffett punya, enggak. Ini bahkan Warren Buffett kemarin itu pertama dia menjelaskan bahwa mereka cut loss, Pak Tasrif. Cut loss. Nah, ini rasional pertamanya apa gitu? Kan jarang-jarang ya kita dengar Warren Buffett loss, itu kan jarang banget gitu ya. Tapi kalau dia kemudian dia mengakui bahwa dia melakukan kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan dia dalam yang diangkat itu terutama adalah airlines. Jadi dia cut loss, Pak Tasrif. Ya, dia jual dalam posisi rugi. Alasannya adalah dia punya beberapa perusahaan airlines ya, dan dia mengatakan begini, yang terjadi adalah prospeknya itu tidak bisa ditentukan sampai kapan gitu. Jadi ini kalimat teman-teman yang sudah invest, sudah trading, atau bahkan belum invest sama sekalipun, saya rasa pada saat memilih suatu investasi, apakah itu saham, apakah itu properti, ataukah di luar sana ada pilihan berbagai macam, pertanyaannya adalah apakah prospeknya akan tetap menjanjikan sampai jangkanya panjang gitu. Kita mau investasi ya, bukan trading ya, nanti kita trading mungkin beda lagi topiknya. Nah, pada saat dia cut loss itu, dia memaparkan bagaimana, kenapa kok dia cut loss, dia menceritakan kondisi saat ini untuk tetap rasional, tetap memegang saham airlines gitu, itu adalah, dia tidak mengatakan secara langsung bahwa itu konyol, tapi kita sama-sama tahu kalau dia buang, dia cut loss, berarti dia tidak melihat bahwa itu akan ke depannya masih akan kelihatan memberikan hasil ya. Jadi buat dia lebih baik memikirkan atau menyarankan untuk dia dan timnya untuk melakukan cut loss gitu. Nah, ini kita pun sama. Jadi misalkan teman-teman yang sudah invest ataupun belum invest nanti mau memilih saham, coba dilihat pilihan sahamnya untuk bisa menjadi rasional. Apakah selamanya akan kena dampak corona ini? Tapi yang pertanyaan pertama tadi harus dijawab. Apakah corona ini buat teman-teman itu akan selamanya ada? Ya. Ya, pasti. Saya cukup yakin kalau misalkan kita benar-benar bertanya soal kondisi kita masing-masing per detik ini, maksudnya ya kita bertanyalah ke diri kita sendiri, kita yakin nggak dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi corona ini?
Coba teman-teman mungkin boleh sambil di bagian chatting ya, sambil menuliskan gitu. Kira-kira menurut masing-masing orang berapa lama sih kira-kira ini akan berlangsung krisis corona ini atau virus corona ini sendiri itu akan berapa lama sih kira-kira? Silakan diketik di kolom komen itu. Di message-nya ya, di menu message-nya silakan dijawab. Message-nya ya, kurang lebih berapa lama biar kita benar-benar interaktif banget gitu, biar kita benar-benar sambil melihat, sambil kita buka mata gitu. Karena iya kan Pak Tasrif, ada yang mengatakan ini bakal 2 tahun, ini bakal akan ada 3 tahun, akhir Mei ini ada selesai, tidak bisa diprediksi. Ya nggak apa-apa sambil kita baca aja gitu. Setahun gitu ya, ini masih ada yang 1 tahun lagi. Ini sambil saya ceritakan ya, sampai akhir tahun. Nah, itu ada yang kemarin itu data-datanya bahkan ada yang mengatakan ini bisa aja 1 dekade gitu Pak Tasrif, sampai selama itu katanya, sampai 1 dekade. Nanti kita ngomong soal saham apa nih yang bisa sampai 1 dekade yang bisa solid gitu ya. Nanti kita kasih tahu juga yang bisa masih di survive harusnya gitu kan. Nah ini kalau misalkan sampai 10 tahun. Nah oke. Menjadi rasional, yang poin kedua, tadi optimis ya yang buat saya, bagaimana menjadi optimis itu, kemudian bagaimana kita supaya rasional itu kita harus optimis dulu. Pertama, bahwa yang namanya virus ini, itu tidak akan selamanya ada. Nah poin kedua adalah, kok bisa optimis kalau nggak punya data? Betul ya Pak Tasrif? Bagaimana kita bisa optimis, bagaimana namanya orang rasional itu kan harus punya data. Oke, mari kita lihat beberapa virus atau pandemi-pandemi sebelumnya gitu. Ini ada yang mengatakan masih Juni selesai ya, mudah-mudahan Pak ada yang Mei 5 Mei, besok kalau langsung selesai langsung terbang besok marketnya ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau kita melihat pandemi-pandemi sebelumnya, itu tahun 1918, kemudian selesainya 1920, kemudian 1820 gitu ya, dan berbagai macam jenis yang bukan hanya virus, tapi juga ada Spain flu ya, flu Spain gitu dan macam-macam gitu. Kita sama-sama flu Spanyol lah kalau di Indonesia kan kurang lebih itu bahasanya. Kita sama-sama tahu bahwa itu sampai 2 tahun ya, sampai 2 tahun setelah itu selesai, setelah itu hilang gitu. Dengan saya melihat, saya pribadi sebagai pribadi bukan hanya karena pakai data, tapi saya melihat dengan kondisi yang kita dengan teknologi sekarang, dengan kemampuan kedokteran sekarang, harusnya sih menurut saya tidak sampai 2 tahun ya untuk benar-benar selesainya. Tapi mudah-mudahan lah, anggaplah kita ngomong aja seperti pandemi sebelumnya 2 tahun lagi. Pertanyaannya adalah, terus kapan kita mau beli sahamnya? Kapan kita mau mulai investasinya? Ya kan? Pada saat orang menunggu, kalau kita mengajak nasabah-nasabah masih baru, biasanya menjawabnya begini, Pak, ini kan masih virus. Kayaknya nggak dulu deh Pak, nanti aja deh, saya akan ini aja, nunggu sampai virusnya selesai. Nanti begitu virusnya selesai, baru kemudian saya invest. Nah, Pak Tasrif, saya punya analogi yang kemarin beberapa minggu lalu itu bersama teman-teman KP, akhirnya saya pakai analogi ini. Begini analoginya, Bapak Ibu kalau di daerah Aceh, saya tidak tahu daerah mana yang banjir, mudah-mudahan nggak ada yang banjir ya. Ini kan saya kebetulan kan tinggalnya di Jakarta. Ada ya Pak ya? Ada yang banjir? Ada. Berapa kabupaten di daerah luar. Ya, nah ini kalau analoginya pakai banjir tadi, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang tertarik untuk daerah yang banjir, karena Bapak Ibu mungkin melihat suatu peluang di sana gitu, apakah Bapak Ibu nunggu sampai banjirnya selesai? Nanti tahun depan banjir lagi jangan-jangan, ya kan? Ya. Kemudian apa lagi? Tahun depan lagi banjir lagi jangan-jangan, nggak beli-beli terus kalau gitu caranya, begitu ya. Nah. Kalau yang logikanya adalah kalau misalkan sebagai investor gitu yang rasional, salah satunya adalah pada saat kita bisa melihat pemerintah sudah turun tangan melakukan sesuatu terhadap daerah tersebut, contoh misalkan dibikin gorong-gorong, dibikin saluran dan lain-lain gitu, itu sebetulnya adalah kondisi yang dimana kita juga sudah boleh mengatakan kayaknya saya sudah mulai boleh cicil beli nih paling nggak di sana tuh pada saat kondisi seperti itu. Nggak beda pada saat kita melihat suatu komplek perumahan mau dibangun jalan tol, ya kemudian kita dijualin sama salesnya gini, Pak beli ini rumahnya sekarang karena ini jalan tolnya udah mau jadi, ya kan? Nanti kalau jalan tolnya jadi harganya naik nih, Bapak Ibu sama sekali tidak berbeda dengan kondisi sekarang, di mana pemerintah seluruh dunia itu sebetulnya sudah melakukan suatu gerakan bersama-sama untuk segera untuk menyelesaikan masalah virus ini gitu ya, dan kita pun berharap juga akan selesai lebih cepat juga. Jadi
menunggu sampai waktunya, menunggu sampai segala virus ini juga usai, berhenti dan hilang dari muka bumi. Saya mendapat kabar dari dokter-dokter, ini sih virus tetap akan ada, jadi tidak mungkin akan benar-benar habis. Tetapi daya tahan manusianya, imunitas dari manusianya, itu yang akan makin membaik, makin improve, makin meningkat. Jadi lama-lama virusnya pun sudah boleh dikatakan tidak sanggup lagi gitu, atau menjadi virus yang biasa aja. Bahkan mungkin obatnya seperti obat nanti kebanyakan gitu ya, kita sakit panas atau apa gitu. Habis itu kita bisa mengatakan beli obatnya di apotik, selesai udah. Nah ini sama Bapak Ibu. Nah konteksnya di sini adalah kapan jadinya kita mau belinya. Nah ada berita yang cukup bagus. Nanti kita kembali ke Warren Buffett lagi. Untuk soal virus ini sendiri Pak Tasrif, itu beritanya adalah hari Jumat malam ya. Berita awalnya sebenarnya sudah dari bulan lalu. Jadi ada salah satu perusahaan farmasi di Amerika, di dunia terkenal, Gilead namanya, dia menemukan obat remdesivir yang diklaim cukup efektif untuk mengalahkan atau untuk menyembuhkan virus ini gitu ya, dengan efektivitas 50% mereka yang dikasih obat itu cepat membaiknya, cepat pulihnya gitu. Itu klaimnya mereka. Dan ya 5 hari. 5 ya, hari Pak? pulih kalau nggak. Iya, betul. Nah, ini hari Jumat malam setelah market Amerika tutup gitu. Kalau Jumat malam di Amerika berarti itu Sabtu pagi di kita. Itu dia dikabarkan ini si farmasi ini itu mendapat approval dari FDA gitu ya. Mendapat approval dari FDA dan kemudian ini berarti mulai bisa dipakai dan obatnya akan segera diproduksi 1,5 juta gitu. Harga obatnya sendiri sebetulnya itu akan cuma sekitar 10-15 dolar kalau saya nggak salah baca. Berarti kurang lebih adalah 200 ribuan lah gitu. Untuk 10 hari penggunaan obat dan itu dirasa sudah cukup. Nah ini ini ada dari Pak Reinhardt ada menuliskan gitu ya, waspada karena kemudian ada second wave harus diwaspadai. Betul Pak, saya tidak mengatakan. Nah ini ya, salah satu bagaimana kita rasional atau tidak rasionalnya adalah kita sama-sama memahami bahwa second wave itu ada dan ini pun di luar negeri pun juga akan segera ada lockdown-nya akan mulai exit gitu, artinya mulai dihentikan, mulai dicoba bagaimana caranya untuk melepaskan diri dari lockdown ini. Jadi sambil pembuktian lah. Tapi kalau misalkan obatnya ternyata memang sudah ada, maka ini sudah bisa saja sudah selesai gitu. Tapi bukannya saya tidak mengesampingkan bahwa second wave ini ada gitu ya. Tapi bagaimana kita melihatnya sebagai orang yang optimis karena kita pakai data saja. Kalau buat saya seperti itu ya Pak Tasrif. Jadi yang kedua tadi optimis kita, poin keduanya adalah by data. By datanya bagaimana sekarang? Misalkan nanti ada second wave lagi, berarti kan akan ada penambahan jumlah korban lagi ya Pak Tasrif ya. Artinya dari WHO kemudian dari beberapa website yang menyatakan atau mendata soal secara live ya soal virus, soal korban virus ini, itu akan menunjukkan penambahan lagi gitu. Jadi maksud saya jika kita mau benar-benar rasional, poin kedua ini paling penting adalah kita harus bicara dengan by data. Nah by data ini untuk virusnya sendiri artinya maksudnya adalah kita harus betul-betul melihat kalau memang saya pun harus mengakui kalau memang ternyata nanti akan masih makin parah lagi gitu ya, berarti datanya pun korbannya pun meningkat lagi. Dan paling gampang Bapak Ibu akan mengatakan, Pak itu pemerintah banyak yang tidak jujur dan lain-lain. Bapak Ibu, pemerintah atau siapapun tidak hanya Indonesia dan lain-lain ya, itu mungkin saja tidak menyatakan secara karena datanya memang tidak ada gitu. Tetapi satu hal yang bisa Anda pegang adalah pada saat lockdown-nya benar-benar dibuka Bapak Ibu, itu berarti pemerintah pun sudah tidak bisa bohong lagi. Artinya begini, kebayang nggak? Misalkan saya pemerintah, suatu negara, kemudian saya menutupi datanya, kemudian saya mengatakan, negara kita sudah aman, kita akan membuka lockdown. Lalu berikutnya yang terjadi adalah orang kena lagi gitu. Loh, saya kan sebagai pemerintah pasti akan menanggung beban hidup banyak orang lagi kan. Dan inilah yang saya maksudkan sebagai data, kita benar-benar by data, dan data yang saya fokuskan untuk kali ini Pak Tasrif itu adalah lockdown, pembukaan lockdown itu. Jadi untuk yang poin kedua, by data dengan poin paling pentingnya itu adalah kita mengatakan lockdown-nya nanti akan dibuka pada saat itulah buat saya, dan lockdown-nya tidak lagi datanya second wave ya, maksudnya sudah membaik, makin membaik. Saya tidak butuh betul-betul virusnya selesai,
saya sudah cukup confidence untuk mengajak teman-teman untuk berani lebih banyak lagi gitu, untuk melakukan pembelian lebih banyak lagi. Nah, poin yang ketiga sekarang, sahamnya apa kan gitu ya Pak Tasrif ya? Poin 1 udah bisa optimis, poin 2 udah buy data soal virus ya kan? Yang poin 3 terus sahamnya apa? Nah, kalau kayak gini kan gitu. Nah, mari kita lihat. Apa yang ya, gimana Pak? Apa yang mau dibeli gitu kan? Apa yang mau dibeli gitu? Wah, jangan-jangan udah ngomong datang ke Pak Tasrif nih besok nih, Pak saya sudah berkat acara tadi malam, IG tadi sore gitu ya, kemarin sore saya udah berhasil optimis nih Pak, saya juga sudah melihat data-datanya sudah mengalami pemulihan Pak gitu. Terus Bapak cuma optimis doang. Iya. Ibu cuma buy data doang kan gitu kan, gimana mau cuannya gitu, gimana mau peluang investasinya di mana gitu. Nah ini saya mari kita lihat untuk sahamnya apa gitu. Jadi jawabannya adalah kita sama-sama melihat ya, untuk perusahaan, kita langsung aja kembali ke Warren Buffett sendiri, jadi jangan pakai kata-kata saya dulu, Bu benar-benar mendengarkan langsung dari Warren Buffett adalah, by the way, link di YouTube-nya masih ada, silakan dicari linknya di Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ini ya, RUPS-nya tuh public expose gitu ya, silakan paparannya, nanti silakan tuh. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Saham-sahamnya apa saja sekarang? Untuk airlines, seperti yang Warren Buffett tadi, kalau di Indonesia itu ada Garuda, kemudian ada AirAsia yang sudah listing di Bursa Efek, ya. Walaupun kemarin sempat ada peningkatan, tapi saya pribadi, saya tidak mengajak teman-teman nasabah. Karena buat saya, sama seperti Warren Buffett, itu hanya sesaat saja. Jadi untuk Bapak Ibu yang niatnya invest, kalau kita ngomong buy data, sektor apa, airlines harus dicoret. Jadi kita, untuk konteks saat ini, Pak Tasrif, yang saya tawarkan ke teman-teman adalah melihat atau memilih dengan cara eliminasi, Pak Tasrif. Untuk saham, untuk sektor sektor tadi ya, airlines gitu ya, kita sama-sama tahu, aduh ini Warren Buffett bilang kayaknya masih setahun lagi juga belum tentu pulih nih airlines-nya. Nah, makanya jangan dulu pilih. Kenapa? Uang kita kan terbatas dan kita maunya kalau bisa fokus. Ya udah, kita dulu, kita pilih yang lain dulu. Lalu sektor apa dong? Nah, Bapak Ibu sekarang online sama saya nih pakai apa nih? Pakai internet kan? Internetnya pakai apa? Ya. Pertanyaannya. Nah itu, jadi kan gitu aja. Saya work from home. Pak Tasrif, saya nggak tahu nih work from home atau apa nih di sana gitu ya. Nah pertanyaannya sama ya, sama nih. Pertanyaannya berikutnya, pakai provider apa ya? Pak Tasrif di Aceh pakai apa Pak? Di sini pakai Telkomsel. Pakai Telkomsel ya? Iya. Saya juga pakai kalau saya ke Aceh yang saya nyalakan yang Telkomsel saya gitu. Dan kalau kita sama-sama ngelihatnya, saya pernah ke Papua Pak Tasrif, saya pakai yang nomor handphone saya yang satu lagi gitu, nggak nyala, nggak dapat sinyal. Itulah pertama kalinya dalam sejarah saya menyadari pentingnya Telkomsel. Ya. Ya kan? Nah kalau kita lihat sekarang kuotanya, jadi kalau kita di rumah pemakaian kuota makin banyak, yang diuntungkan siapa? Tentu saja Telkom sebagai perusahaan atau emitennya. Jadi kalau kita ada yang ngomong ISAT juga nggak apa-apa, nggak masalah juga. Hanya saja buat saya fokusnya saya lebih ke Telkom untuk saat ini. Belinya kapan? Nah itu poin berikutnya. Nanti kita jawab rasional dulu, kita ngomong dengan sektornya dulu ya. Yang kedua adalah kita sama-sama tahu dengan pilihan sektornya sekarang, poin nomor 3, tapi kita poin ke pilihan keduanya, sektor apanya. Ya setelah telekomunikasi, tadi fokus saya di Telkom, kemudian di Excel urutannya, kemudian ISAT, ya, Indosat. Pilihan ketiganya adalah kita sama-sama, pilihan kedua maksudnya sektor lainnya, itu adalah kita sama-sama tahu, ini kan soal virus ini hubungannya sama kesehatan kan. Kalau kita ngomongnya sama kesehatan, maka otomatis saham-saham apa yang mendapat favorit gitu, artinya mendapat tempat untuk mendapatkan peluang. Kita sama-sama tahu ada 3 saham yang berhubungan sama farmasi, Pak Tasrif, itu ada Kalbe Farma ya, yang paling besar buat saya itu Kalbe Farma, kemudian yang kedua itu ada Kimia Farma, kemudian ada Indofarma atau INAF gitu, INAF, KF sama KLBF. Nah, 3 sektor maksud saya sektor kedua ini buat saya termasuk yang favorit sekali kalau misalkan memang lagi turun. Artinya gini maksud saya, mereka mungkin tidak kebagian untuk memproduksi vaksinnya ataukah obat-obatannya gitu ya. Tapi yang namanya vitamin, Bapak Ibu coba lihat sekarang vitamin tuh harganya juga melonjak. Silakan dicek di rumah masing-masing yang Anda punya itu merek apa gitu. Anda belinya di mana? Yang pertama merek apa, kemudian belinya di mana?
Misalnya maksudnya gini, Anda belinya adalah produksinya Kalbe Farma, belinya di apotek Kimia Farma. Nah, Anda juga kan udah jelas itu. Jadi nggak perlu ngotot satu-satu. Maksudnya saya fokusnya Kalbe, saya fokusnya Kimia Farma. Bapak Ibu di Porto masing-masing punya aja gitu ya. Nanti habis itu kapan beli kapan jualnya itu urusan nanti. Kita mau ngomong ke sektornya dulu. Ini tiga untuk farmasi. Kemudian yang sektor ketiga sebetulnya malah lebih penting dari semuanya itu adalah konsumer. Karena kita sama-sama tahu ya, kalau misalkan kita di rumah pun cemilan kita, badan kita juga makin subur gitu ya. Itu kenapa itu? Karena cemilannya kebanyakan itu dan lain-lain itu. Jadi yang dibeli apa, produknya siapa gitu kan? Masing-masing ya ada Indomie ya, ada Indofood ya, ada ICBP sahamnya INDF gitu. Kemudian ada Unilever, UNVR yang kemarin barusan terbang gitu, dan tapi saya untuk mengatakan beli jangan dulu gitu, karena buat saya target sudah cukup ada resisten kuat di sana. Nanti kalau kita sempat ngomong chart ya Pak Tasrif ya. Kemudian yang saham lainnya itu yang orang jarang lihat itu adalah Mayora sebetulnya ya. Mayora ini juga cukup cukup variasi produknya cukup banyak, bahkan dibanding Indomie itu dia lebih banyak lagi, mirip seperti Unilever. Itu adalah yang saya juga kategori yang boleh dilirik lah. Tapi belinya bukan sekarang ya. Belinya bukan sekarang gitu, karena harga berapa hari ini malah sudah terbang-terbang saja. Nah, satu saham yang saya suka karena kombinasi dari keduanya Pak Tasrif, itu ada satu saham unik Pak Tasrif, namanya Kino Pak. Ini kalau ini jarang, teman-teman retail pun saya rasa juga jarang mendengar yang Kino gitu. Ada lagi, ini ada yang menyebut DMND, betul Bu, cuma DMND masih belum liquid ya, jadi buat saya DMND Diamond, kalau teman-teman yang minum susu tuh pasti saya rasa pernah melihat produk susu dari Diamond ya, itu juga termasuk yang saya lihat, tapi saya rasa masih belum cukup liquid. Yang saya suka adalah Kino kemarin ini, belakangan ini, cuma tentu saja saya harus menekankan harganya sudah terbang, jadi untuk beli lagi saya rasa belum di level sekarang gitu. Kenapa kok Kino? Nih teman-teman supaya sama-sama bisa melihatnya, ini kenapa saya mengatakan cukup uniknya. Yang pertama, Kino itu consumer ya, dia cap kaki 3 itu dia ada juga ya. Kemudian dia sudah menyampaikan, bisa cari tuh di RTI berita atau di IQ Plus ya, IQ Plus Info ya, silahkan dicari di sana. Itu beberapa waktu yang lalu ada berita bahwa dia juga siap untuk memproduksi APD, dan kemudian ada berita juga dia bahkan berani untuk menargetkan pertumbuhan laba. Nah ini loh paling penting, kalimat paling penting hari ini. Menjadi rasional Bapak Ibu, itu adalah mampu memilih instrumen investasi, apapun instrumen tersebut, yang dalam kondisi krisis pun itu masih memiliki atau menunjukkan pertumbuhan labanya itu sendiri. Nah, Kino itu termasuk salah satu dari sedikit perusahaan yang berani untuk mengatakan, ya, karena dia juga punya hitung-hitungannya tentu saja, ya, berani untuk mengatakan bahwa ini dia masih cukup confidence untuk menaikkan target pertumbuhan labanya. Dan untuk teman-teman yang belum pernah melihat fundamentalnya saham Kino, silahkan dicek gitu ya, pertumbuhan labanya seperti apa. Tahun lalu pun cukup dahsyat sebetulnya pertumbuhan labanya, dan inilah yang cara kita melihatnya sekarang gitu. Nah, saya berhenti dulu di sini, menemukan, karena ini poin paling pentingnya hari ini adalah bagaimana kita menjadi rasional di tengah-tengah corona seperti ini, virus corona seperti ini, dan kemudian kita juga bagaimana kita juga tetap optimis gitu ya. Jadi tidak tanpa dasar, tidak tanpa data, kita benar-benar melihat secara mendalam bahwa si perusahaan tersebut memang masih menghasilkan. Jadi poin utama hari ini buat saya adalah menemukan perusahaan yang masih bertumbuh labanya. Ada nggak lainnya gitu, selain baru kemudian saya akan masuk ke sektor yang cukup kritikal kalau ini berikutnya ya. Ada nggak yang lain kalau ini? Nah, Bapak Ibu, kembali ke Warren Buffett. Yang saya suka soal Warren Buffett. Warren Buffett itu tidak pernah menulis buku ya, Pak Tasrif ya. Banyak orang menulis buku soal dia, tapi dia sendiri tidak menulis buku untuk dirinya sendiri. Beda dengan Benjamin Graham, gurunya Benjamin Graham, dia menulis buku karena dia juga profesor. Tapi si Warren Buffett ini tidak. Maka Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan itu adalah kita lihat ke dalam portofolionya Warren Buffett. Ini orang nih, kalau kita ngomongnya, Anda kalau mendapat rekomendasi, Bapak Ibu mendapat rekomendasi, saran saya skeptis dulu aja. Oh, ini biasanya orang malah percaya gitu ya.
dikasih iklan kayak gini, dikasih seminar kayak gini, ngomongnya gini, Anda percaya aja sama saya. No, kebalik. Anda harus lihat sendiri sekarang. Anda harus skeptis pada saat diajak beli sesuatu. Yuk kita sama-sama silahkan buka masing-masing. Karena kebetulan ini bukan webinar, jadi saya nggak bisa liatin di komputer ya. Anda buka www.warrenbuffettportfolio.com. Silahkan dicek di sana. Ya, nanti Anda bisa lihat itu. Isi portofolio Warren Buffett itu apa saja. Yang paling penting adalah sektor apa yang terbesar yang dia taruh di sana. Ya. Jadi pertanyaan utamanya adalah sektor apa yang dia taruh paling besar yang ada di sana. Nah, langsung nih saya masuk. Jawabannya ternyata sektor yang paling dia besar itu adalah finansial atau bank, Pak Tasrif. Jadi, loh harusnya kan, ya makanya saya mengajak tema hari ini betul-betul menarik dalam pengertian saya adalah menjadi rasional itu, yang seperti Warren Buffett itu bagaimana ya? Kalau yang airlines, dia jual karena dia melihat untuk kedepannya masih akan berat untuk airlines-nya. Nah, sekarang kalau perbankan kenapa dia masih pegang ya? Dia punya Bank of America yang terbesarnya, kemudian ada Wells Fargo gitu. Salah satu favoritnya dia Wells Fargo dari dulu sebetulnya. Ya, tapi kok dia berani pegang? Sementara banyak analis di Indonesia sendiri itu mengatakan sektor perbankan ini yang paling rawan sebetulnya. Ya. Alasannya kenapa gitu? Ya. Alasannya adalah kalau kita ngomong sektor perbankan yang paling rawan kenanya, itu karena di Indonesia yang dikhawatirkan ya, nanti dengan virus seperti ini orang tidak bisa menghasilkan labanya pada laba-laba perusahaan bukan emiten, laba-laba perusahaan pada susut, ya, yang kemudian otomatis nanti mereka tidak bisa membayar pinjamannya mereka ke perbankan, ke Mandiri, ke BNI, ya, ke Bank BNI, kemudian ke BRI gitu. Nah, tinggal kita cari tuh perbankan mana yang sebetulnya yang masih memberikan peluang. Nah, ya. Oke, saya lanjut. Ya. Jadi selesai kok Pak Taufik, Pak Tasrif ya. Ya loh. Ya, jelas ya. Oke, saya lanjutkan jelas. Ya. Jadi yang mana nih? Itu ada yang memberikan tuh Warren Buffett tuh, stok portofolio tuh. Ya, terima kasih yang sudah memberikan. Silakan aja dicek gitu ya. Dan kalau kita sama-sama melihat sekarang gitu untuk kondisinya, kita bicara soal yang terjadi di krisis tahun 98, 2008 dan beberapa tahun belakangan gitu. Tahun 98 yang terjadi adalah kita kena krisis moneter ya, dan itu perbankan buat yang punya favorit saham BNI silakan dicek harga BNI tahun 98 ya, supaya nggak kaget dulu. Harga BNI itu sekarang ada orang ngomong kalau pakai 5 tahun terakhir itu sempat tertingginya gitu. Tapi kenyataannya BNI itu tahun 98 itu pernah 20.000 dan itu bukan stock split ya. Itu benar-benar karena krisis moneter dan harga sahamnya pun jatuh terus kemudian sampai sekarang belum kembali di atas 20.000 lagi gitu. Nah, lalu kenapa kok bisa seperti itu? Karena tahun 98 Pak Tasrif dan teman-teman, tahun 98 adalah krisis moneter di mana kondisi di Indonesia yang gagal bayar terhadap perbankan ini itu adalah di level corporate. Dan kita sama-sama tahu kalau waktu itu Mandiri belum ada, karena Mandiri sebetulnya adalah hasil penggabungan dari 4 bank setelah krisis moneter pada saat itu. Tapi untuk BNI itu adalah saham yang atau emiten perbankan yang memang sudah ada dari sudah ada pada saat bursa juga ada, dan kita sama-sama tahu dia memberikan pinjamannya banyak ke korporasi. Sementara untuk konteksnya BRI sendiri yang saya mendapat wacana juga pada saat tahun 98 itu gagal bayarnya cuma, nah ini saya hentikan dulu sebentar, gagal bayar BRI itu cuma 6%. Saya ulangi lagi, cuma 6% pada tahun 98. Sementara yang lain, perbankan yang lain itu 20-30% gagal bayarnya. Nah, lalu kita sekarang nih, nanti kita cari saham alternatifnya apa, tapi kita masuk dulu ke posisi sekarang. Tahun 2008, memang UMKM tidak kena. Nah, sekarang ini Pak Tasrif itu banyak mengatakan, wah sekarang ini tahun 2020, ini banyak UMKM yang kena. Kalau UMKM-nya pada kena, nanti ini BRI juga labanya, ini gagal bayarnya juga tinggi, labanya juga. Masih ingat nggak tadi, analogi saya pertama?
Anda bisa lihat apakah ada hal yang pemerintah lakukan untuk membantu. Tadi kalau kita mau banjir tadi ya, Pak Tasrif ya. Tadi kan kita ngomong banjir tuh. Kalau kita pada saat banjir, pada saat kita suka sama suatu properti gitu, sementara harganya mungkin kalau lagi nggak banjir harganya naik, tapi kemudian pada saat banjir itu kemudian ada orang yang udah capek dengan properti tersebut, dia mau jual murah, disitulah kesempatan kita untuk beli. Tapi bukan berarti banjir terus-menerus kita ambil. Pada saat pemerintah sudah mulai melakukan sesuatu untuk itu, Anda tolong buka mata. Sama, per detik ini pemerintah sudah memberikan kelonggaran soal UMKM-nya sendiri, pembayarannya ya, kemudian bunganya, kemudian pokoknya pun juga sudah ada tanda-tanda gitu, sudah ada, pemerintah juga tidak tinggal diam. Poin yang berhubungan sama UMKM ini, yang Bapak Ibu yang ada di Aceh ya, coba mari kita sama-sama melihat, tengok sebentar. Kalau Anda mungkin di lantai 2, seperti saya di lantai 2, tinggal saya nengok gitu. Coba dilihat di sampingnya, di samping-samping, ataukah Anda mungkin yang ada di dekat jalan raya, coba Anda lihat seberapa agresif, bukan seberapa agresif, seberapa inginkah sudah si para pengusaha UMKM ini, ya usaha kecil menengah ini, yang sudah ingin jualan lagi gitu. Saya Pak Tasrif kemarin sempat pergi keluar kemarin, saya hari Minggu kemarin, baru aja kemarin, betul-betul kemarin. 2 minggu yang lalu saya juga keluar. Tapi kemarin Pak Tasrif, itu jalanan itu sudah tidak seperti 2 minggu lalu. Jalanan itu kemarin sudah lebih ramai dibandingkan 2 minggu lalu. Dan yang saya lihat perbedaannya adalah satu hal. Banyak yang jualan. Jualan makanan, jualan itu ya untuk buka puasa, untuk apa. Buat saya, kita sama-sama, saya sama teman saya, dan kebetulan nasabah juga gitu, kita sama-sama, kita mencoba untuk melihat gitu pada saat kita jalan, apakah benar-benar kondisi di jalanan itu memang betul-betul tidak ada penjual sama sekali. Pertama, jawabannya ada. Yang kedua, tolong tanyakan lagi, kok berani ya jualan ya? Kebayang Bapak Ibu, kok berani mereka jualan, bukannya suruh PSBB, bukannya lockdown, bukan nanti kena virus. Bapak Ibu, kalau benar-benar kita menggunakan logikanya mereka, mohon maaf sekali, kata-katanya akan begini. Ekstrim saya mengatakan ini, ya, saya sangat berharap mereka juga mendapatkan hasil yang melimpah setelah ini juga, tapi kita mari sama-sama buka mata. Saya mengatakan ke teman saya begini, buat orang-orang yang UMKM seperti ini, mereka akan berani berkata begini, lebih baik saya kena virus corona daripada saya nggak bisa jualan, keluarga saya nggak makan. Betul nggak Pak Tasrif? Ya, kita ngomong jujur nih. Bapak Ibu di sini yang pelaku. Ya? Kenapa Pak Tasrif? Di sini juga seperti itu Pak kejadian. Sama kan kejadian kan? Dan mungkin saya tidak tahu apakah ya mudah-mudahan di Aceh dan sekitarnya mudah-mudahan memang tidak ada kasus corona ya Pak. Jadi otomatis juga enak-enak aja buat nyaman-nyaman aja buat teman-teman untuk jualan juga. Ya betul. Ada sih. Nah, kemarin di confirm sudah pada sembuh semua. Jadi di rumah sakitnya itu sudah kosong. Nah, sip ya. Alhamdulillah kalau begitu ya sudah pada sembuh semua. Artinya apa? Nah, teman-teman yang di Aceh ini yang juga merupakan pelaku UMKM dan memang mendapatkan sumber pendanaannya dari BRI gitu. Loh, ini kan berarti termasuk salah satu yang akan segera membayar ke BRI gitu maksud saya. Iya. Ini yang menurut saya Bapak Ibu juga bisa menekankan ya, Bapak Ibu bisa melihat sendiri, Bapak Ibu bisa menekankan bahwa kondisi saat ini itu tidak kemudian serta-merta jelek buat bahkan semuanya. Memang kalau untuk kita ngomong orang asing, tapi BRI masih dijual terus Pak sama asing Pak. Iya, saya juga memahami kalau orang yang suka pakai data asing net sell gitu ya, asing net buy, hari pun BRI asingnya masih net sell gitulah ya. Tapi marilah kita berpikir, teman-teman investor asing ini kan mereka mendapatkan pendanaan atau dana investasinya itu kan merupakan amanah dari para investor yang di belakangnya gitu ya. Mereka mungkin fund manager global dan lain-lain. Di mana pada saat kondisi seperti ini, mereka akan memilih begini. Saya pun akan mencari aman. Buat mereka seperti itu, Pak Tasrif. Saya pun akan mencari aman. Kalau memang di Amerika lebih aman, mereka pilih taruhnya di Amerika, mereka narik uangnya di Indonesia. Itu wajar buat mereka. Tapi buat kita sebagai orang Indonesia, lalu kenapa kita tidak melakukan
analisa yang benar-benar mendalam, rasional. Kalau bahasanya Pak Tasrif Bar ini, kenapa kita tidak melakukan analisa yang rasional? Kita gunakan kesempatan ini, di mana asing juga jual, gitu ya. Kita melihat apakah memang betul-betul data-datanya memang betul-betul memburuk atau tidak. Dan ini adalah kesempatan buat Anda, seperti analogi tadi, membeli properti pada saat sedang banjir, tapi tidak lagi puncak-puncaknya banjir. Sudah ada dari pemerintah, sudah ada perubahan, sudah ada banyak usaha untuk pemulihan gitu ya. Dan disitulah kita bisa mengatakan kita berani untuk melakukan investasi yang rasional karena kita tahu kita orang yang optimis. Yang kedua, kita pakai data, ya, data virus sendiri. Yang ketiga, data laba dan laporan keuangannya pun memang masih bagus, Pak Tasrif, betul ya. Jadi pada saat yang sama juga, mungkin teman-teman dari Aceh juga ada yang mengatakan, aduh Pak, sahamnya kalau saya harus saham syariah nih. Nah, good news-nya, berita bagusnya adalah ada satu saham syariah namanya BTPS, ya, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, gitu. Dan itu sebetulnya kinerja sahamnya juga luar biasa, Pak Tasrif, nggak kalah dia sama BRI. Baru IPO, public listing ya, sekitar 2 tahun yang lalu kurang lebih, harganya 1.500-an, kemudian sempat sampai 5.000, harga sekarang tuh di level 2.300. Dan ini yang saya mengajak teman-teman nasabah juga, terutama mereka yang dari kalangan muslim dan punya akunnya dari syariah, kita mengajak juga untuk akumulasi beli ini saham BTPS ini. Nah ini yang kenapa saya berani mengajak juga karena BTPS sendiri sudah mencadangkan untuk gagal bayarnya seperti apa. Jadi 3 poin tadi Pak Tasrif. Nah nih kalau kita mau sambil mungkin ada sedikit tanya jawab atau apa dari teman-teman yang ikutan hadir ya. Itu saham-sahamnya, cara melihatnya seperti itu. Pak Tasrif sendiri pilihannya apa Pak Tasrif? Apa ya? Lagi pilih apa Pak Tasrif ini? Ya, kalau mungkin kan biasanya kalau ditanya sama teman-teman, walaupun kita sebagai edukator ya, kita lagi ada edukasi untuk pelepasan modal dan lain-lain gitu. Kan biasanya teman-teman nanya, oh, kondisi kayak gini apa aja nih? Gitu. Kalau dari saya tadi kurang lebih tiga sektor tadi peluangnya. 3 sektor tadi apa menurut Pak Rian ya? Ya Pak, kenapa? Sektor tadi ya? Ya, 3 sektor tadi buat saya menarik Pak. Yaitu adalah farmasi, kemudian adalah konsumer tadi ya. Konsumer, kemudian yang ketiga adalah buat saya memang mungkin tidak akan langsung, mungkin juga orang masih akan takut-takut. Tapi ya sebagai investor yang buat saya sebagai investor yang betul-betul punya pemikiran yang terbuka ya, kita melihat data, kita juga melihat bahwa Warren Buffett sebagai investor yang rasional pun juga akan tetap mendapatkan hasil ya. Nah buat saya sih konteksnya untuk tiga sektor tadi masih cukup bagus gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu di sini ada yang, aduh saya masih nggak yakin sama perbankan, buat saya konsumer, tadi tambah 1 ya Pak ya, konsumer, kemudian utamanya 3, konsumer, telekomunikasi, kemudian farmasi ya, itu 3 tadi. Yang plusnya tadi adalah ini saham untuk perbankan sendiri gitu. Perbankan ya? Iya. Oke, Pak, tadi ada yang nanya nih, Pak Berlian. Kira kalau untuk BRI, tadi ada di atas ada yang nanya ya di cetak ini, masih bisa kita beli invest. Iya, gimana Pak? Dari saham BRI ya. Masih bisa dibeli nggak buat invest? Jadi jawaban saya langsung, jawaban utamanya adalah masih bisa Pak. Saya pribadi pun saya juga sudah ngajak keluarga ya, artinya kita ngajak teman dekat kita untuk invest gitu, BRI gitu. Kalau buat masih belum yakin, saya ngajaknya adalah cicil beli saja. Mohon maaf ini Pak, ini mic-nya ada yang mengkomen mic-nya berisik katanya. Saya pakai handphone, saya pegang. Sama juga pakai handphone ini. Sebentar saya coba cek di apa ini nih. Ya, boleh ya. Sambil saya jawab dulu untuk Pak Aji Prawiro ya. Kalau asing, bukan logikanya kalau asing beli naik Pak, nggak juga sih Pak. Silakan Bapak cek data tahun lalu ya, tanggal 25 sekitar 25 September atau 25 Agustus saya lupa tepatnya. Di situ ada berita di CNBC. CNBC mengatakan 1,5 triliun
asing buy, yes, asing beli 1,5 triliun gitu. Datanya keluar sore, ujungnya apa belakangnya? Besoknya rontok Pak marketnya. Jadi kalau saya pribadi, boleh tanya teman-teman tuh, teman-teman nasabah RHB yang sering ikutan workshop saya, betul nggak? Lihat asing apa tidak tuh? Kita lihat asing atau kita lihat asing? Coba dijawab itu. Ya. Kalau saya pribadi, teman-teman, saya tidak fokus ke asing sama asing. Karena kita sama-sama tahu, asing pun juga bisa beli salah juga, ya. Gitu. Ya. Ya, mungkin sinyalnya saya juga nggak tahu Pak Tasrif untuk sinyal. Ya. Soalnya saya juga nggak pakai earphone, nggak pakai mic, nggak pakai ini sih, kayak handphone langsung juga ini. Iya, betul. Ya. Betul. Yang yang penting action, dan mungkin dari penjelasan dari Pak Berlian tadi yang saya kutip, kita nggak bisa ngukur dalamnya laut, ya berapa dalam, dan kita nggak tahu nih mau turunnya sampai kapan. Ya kalau memang menurut kita sudah ya kita boleh action beli tapi cicil gitu ya Pak. Betul Pak, betul. Menekankan teman-teman yang menekankan artinya gini, memberikan emphasize ya, jadi menekankan bahwa ini pentingnya kondisi seperti ini itu untuk punya logika, punya pemikiran yang tenang gitu tuh. Lain adalah learning by doing. Doingnya itu adalah Bapak Ibu kalau nggak percaya, kalau nggak yakin, jangan beli banyak-banyak, tapi jangan tidak beli sama sekali. Karena kenyataannya nanti pada saat marketnya sudah terbang, sudah pulih semuanya, itu akan mengatakan tahu gitu. Nah, tahu gitu ini yang susah ya. Kalau di Jakarta adanya tahu bulat, dimasak dadak-dadak Pak. Tahu gitu nggak pernah ada tuh. Ya itu boleh. Ya, Pak Haji Prawiro tadi bisa lihat, teman-teman tadi sudah menjawab sendiri, bisa mendengar sendiri ya. Kalau buat saya lebih prefer adalah kita menggunakan fundamental. Warren Buffett pun tidak melihat asing sama asing gitu, tapi yang Warren Buffett lihat betul-betul fundamentalnya, karena buat dia investor yang rasional itu betul-betul pegangnya tidak jangka pendek saja, tapi kita berani melihat sampai jangka 10 tahun. Nah ini tadi hampir saya lupa, tadi saya janji sesuatu ya. Kalau pandemi ini bertahan sampai 2 tahun, mungkin beres. Selesai, teman-teman juga akan lupa nanti 3 tahun lagi dari sekarang lupa. Cepat sekali, waktu berjalan cepat. Tapi kalau sampai 10 tahun gimana ya Pak ya? Nah itu, mari kita sama-sama lihat Bapak Ibu. Warren Buffett itu pada saat memilih saham, dia mengatakan begini, berapa sih jangka waktu atau horizon investasi saya, itu kalau bahasa Indonesia-nya cakrawala investasi. Berapa lama sih cakrawala investasi saya? Jangka waktu saya pegang itu berapa lama sih? Jawabannya dia, buat saya waktu itu masih belajar, itu mencengangkan. Waktu itu saya pikir, investasi itu berarti ya setahun, 5 tahun gitu ya. Saya dulu dari fund manager, dulu saya pegang reksadana. Kalau misalkan kita beli reksadana itu, yang kita tuliskan adalah jangka investasinya berapa tahun, 3 tahun, 5 tahun, 1 tahun gitu. Nanti kita akan dikategorikan kita investor yang jangka pendek atau jangka panjang dan lain-lain. Tetapi si Warren Buffett ini kalau ditanya berapa tahun sih dia pegang, dia menjawabnya adalah forever. Silakan dicek. Dia menjawabnya forever, selamanya. Dan dia untuk poin kita selamanya Pak gitu. Sekaligus kita sambil melihat ya, sambil kondisi sekarang ini. Apa sih yang dia punya, dan di tengah-tengah corona ini kita tadi udah memperbankan. Ada lagi nggak yang dia pegang dan belum menunjukkan positif, tapi dia nggak jual. Unless dia jual, dia cut loss, tapi ada satu saham yang dia masih pegang, dan itu bahkan sudah langsung masuk ke dalam portofolio dia cukup besar. Namanya adalah, saya lupa tepatnya, kode sahamnya dulu tuh di Amerika BNSN atau SF ya, Burlington Nottingham, itu adalah perusahaan rel kereta api. Rel kereta api, relnya loh Pak Tasrif, relnya, bukan kereta apinya, bukan KAI-nya, ini relnya gitu. Alasannya kenapa? Bapak Ibu, pada saat Warren Buffett memilih saham sebagai investor yang rasional, itu dia melihat, dia maunya, bahasa dia itu kalau bahasa Inggrisnya, don't bet against Amerika. Jangan pernah bertaruh melawan Amerika. Artinya gini, Anda tuh jangan merasa bahwa Amerika itu akan rontok gitu-gitu. Tapi Anda malah harusnya bet on Amerika. Bet on itu artinya Anda harus melihat bahwa Amerika itu akan tetap bertumbuh dan lain-lainnya. Sama, kita orang Indonesia ya kita harus ngomong, don't bet against Indonesia. Kita ngomongnya bet on Indonesia. Anda harus melihat bahwa Indonesia juga akan bertumbuh. Tapi kalau Anda tidak bisa melihat, Anda pesimis, susah. Makanya poin 1 tadi adalah optimis.
Nah, kenapa kok yang dia pilih adalah si ini, Pak, apa namanya, rel kereta. Bapak Ibu, Amazon sekarang udah ngirim barang itu menggunakan drone. Tapi bayangkan drone Pak. Jadi diantar ke rumah-rumah itu ada yang sudah pakai drone beneran gitu ya. Pertanyaannya adalah, memangnya kalau ngirim 50 kilo bisa pakai drone? Kalau ngirim 100 kilo bisa pakai drone? Kan nggak bisa. Tetap harus pakai kereta. Nah gitu, jadi memilihnya itu, yang mau saya tekankan dari Warren Buffett itu, carilah perusahaan-perusahaan yang di tengah kondisi apapun, yang terutama kalau krisis corona kayak gini ya, master dipakai sama orang. Bapak Ibu, Amerika cukup luas, rel kereta api itu menghubungkan antar negaranya. Pada saat mereka mengirim barang untuk konsumsi, obat, dan lain-lain, mau tidak mau masih menggunakan kereta api. Relnya terutama, penggunaan relnya, mereka harus membayar, tanda kutip ya, maka setiap kali tetap akan dibeli, tetap akan ada pengiriman, maka rel kereta api ini, perusahaan rel kereta api ini tetap mendapatkan hasil, karena orang bayar. Nah, kalau misalkan kita tanya di Indonesia, ada nggak perusahaan rel kereta api seperti ini? Jawabannya sih nggak ada. Tapi ada yang mirip. Kenapa, Pak? Ya nggak ada kan karena KAI dibangun sendiri kan? Ada. Iya betul ya. Di Indonesia sih yang paling mirip sebenarnya Jasa Marga ya, itu tol. Cuma memang tidak sesolid kita ngomong ya, tapi tidak sesolid si kereta api ini. Jadi Bapak Ibu silakan dicek perusahaan-perusahaan yang mana yang masih memberikan return yang memang selama masa-masa seperti ini kita masih bisa mendapatkan hasil. Dan jangan lupa rasional kenapa dia masih pegang, itu kenapa dia juga tetap pegang, karena selama perusahaan tersebut menghasilkan, Pak Tasrif dan teman-teman yang lain ya, yang masih baru ya, maka Anda akan mendapatkan dividen. Ini jujur aja nih, saya ada properti, saya mau sewakan, sekarang orang mau lihat properti saya aja nggak berani, karena virus ini, PSBB dan lain-lain. Tapi kalau Anda punya investasi di saham, walaupun Anda tidak bisa keluar rumah, tapi perusahaannya itu masih dibutuhkan produknya sama orang, dia masih bisa menghasilkan laba, maka Anda tahun depan pun, mungkin bulan Juni pun akan mendapatkan dividen. Nah ini sebelum saya lupa, terutama khususnya bulan Mei Juni ini, ya ini spesial buat Pak Tasrif karena hari ini bersama dengan kita gitu ya. Ini konteksnya untuk 1 bulan ini ke depan ini kita akan banyak pilihan-pilihan saham yang berhubungan sama dividen. Nah ini. Jadi nanti akan ada nih momentum dividen ini ya, bulan Mei sampai Juni nanti ini kita akan banyak trading teman-teman nasabah. Jangan heran nanti kalau kemudian kita akan ada kita akan banyak ya ngajak untuk ini ada pengumuman dividen, beli dulu gitu ya. Kita akan trading aja, kita bukan untuk invest nanti. Jadi momentum dividen ini spesial nih, karena ini kita masuk ke Mei ya. Ini spesial buat teman-teman yang hadir. Itu nanti ke depannya ini 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, momentum dividen jangan sampai dilewatkan juga. Gitu Pak Tasrif, kurang lebih. Sip, Pak. Jelas banget ini penjelasannya. Gitu kan, mudah-mudahan teman-teman dari Sobat Ide Saja juga bisa ngambil view-nya gitu ya. Tapi ini kan waktunya tinggal 1 menit lagi nih. Ini gimana kita sambung? Soalnya kan Instagram cuma sejam nih. Ini belum pada buka puasa di sana ya? Masih ya? Oh, di sini jam 7, Pak. Di sini hampir jam 7 bukan? Oke. Bebas Pak. Saya bebas. Mau sambung lagi juga silakan. Udah mau ini. Pak Berlian memang sudah habis yang mau di ini kan? Saya sudah habis. Dari poin saya sudah habis. Saya sudah sampai situ. Ada satu ini Pak, satu mungkin pertanyaan penutup ya dari